Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, semangat pagi ya, meskipun waktunya sekarang udah hampir jam 11, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Ya, mengawali aktivitas ini, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Siapa jadwal doa hari ini? Saya, Pak. Oh, Lilis ya, Lis. Iya, Lis, berdoa dulu, Lis, pimpin doa dulu. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih, Lis. Apa kabar anak-anakku? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada Pak. Epi, Dita, Reza. Ya, untuk Reja, untuk Epi, untuk Dita, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mereka cepat sembuh kembali. Amin. Apa yang menjadi aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. 5M sambil mengingatkan. M pertama, Pakai masker. Cuci tangan. ketiga, Jaga jarak. jaga jarak. Keempat, Jauhi kerumunan. dan kelima, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Sebelum belajar, saya akan coba buat kesepakatan dulu. Aturan dalam mengikuti pembelajaran daring pendidikan jasmani perlu kita sepakati bersama, ya. Yang pertama, siswa atau kalian harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran berpakaian sopan. Ketiga, dari awal sampai akhir pembelajaran posisi kamera on. Keempat, mic on hanya akan merespon, menjawab atau bertanya. Setelah itu mic langsung di-off-kan kembali. Ya, itu untuk aturan di pembelajaran hari ini. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Pencaksilat. Manfaat pencaksilat dari komponen kebugaran jasmani yang kalian rasakan apa saja? Kecepatan. Kelincahan. Daya Iya, tahan juga bagus ya. Pada saat kita melakukan latihan pencaksilat kemarin, belajar pencaksilat kemarin, selain dari manfaat yang lain seperti bisa menguasai bela diri, bisa menjaga diri karena dengan kemampuan basic kita belajar, ada juga komponen kebugaran yang terlatih seperti tadi, ada kecepatan, ya, kecepatan pada saat melakukan tendangan atau kekuatan pada saat melakukan pukulan, ya, ada di sana banyak yang komponen kebugaran juga yang terlatih di pencaksilat. Nah, untuk hari ini komponen-komponen tersebut kita bawa juga di pembelajaran sekarang. Yang akan Bapak paparkan, yang akan Bapak ajarkan hari ini yaitu materi lompat jauh dengan gaya berjalan di udara. Pernah nggak mengikuti pembelajaran lompat jauh? Pernah, Pak. Pernah, kawan. Ada berapa gaya? Ada 3, Pak. 3, Pak. 1, Gaya jongkok. gaya jongkok, bagus Desipa. 2, Gaya berjalan di udara. berjalan di udara. Iya. 3, Gaya menggantung. gaya menggantung, luar biasa, bagus Desipa. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada pretest lompat jauh. Kalian buka, silahkan isi, itu ada 5 soal. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang ini siapa nih? Nah, ini si Agung, Pak. Si Agung, luar biasa, Pak Jar. Kenal, Jar? Tangga saya, Pak, itu, Pak. Tetangga saya. Oh, tetangga Pak Jar. Keren. Kenapa Bapak tampilkan ada orang asing di mata kalian sebagian? Ini adalah alumni SMA Informatika, ya. Agung Gumelar, atlet dari SMA Informatika yang menjuarai O2SN di kabupaten. Untuk kompetensi dasar 3.3 menganalisis keterampilan jalan cepat.
lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. 4.3 mempraktekkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. IPK-nya, untuk IPK-nya 3.3.1 menelaah, ingat ya, menelaah teknik dasar variasi dan kombinasi awalan, tolakan, sikap di udara, dan pendaratan dalam aktivitas keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara. 3.3.2 mengevaluasi teknik dasar variasi dan kombinasi awalan, tolakan, sikap di udara, pendaratan, dan dalam aktivitas keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara. 4.3.1-nya mempraktekkan rangkaian tahapan gerak, variasi, dan kombinasi awalan, tolakan, sikap di udara, dan pendaratan dalam aktivitas keterampilan gerak lompat jauh. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menelaah teknik dasar variasi dan kombinasi awalan, tolakan, sikap di udara, dan pendaratan dalam aktivitas keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara. Kedua, mengevaluasi teknik dasar variasi dan kombinasi awalan, tolakan, sikap di udara, dan pendaratan dalam aktivitas keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara. Yang ketiga, mempraktekkan hasil analisis keterampilan lompat jauh. Manfaat lompat jauh. Yang pertama, melatih kekuatan, melatih kelentukan, melatih kecepatan, melatih ketepatan, melatih kelincahan, melatih koordinasi gerak, melatih kedisiplinan dan percaya diri serta bertanggung jawab. Aktivitas atletik lompat jauh. Nah, ini gambar sedang melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara. Apa itu lompat jauh? Gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik lain. Gerakan mengangkat tubuh dari titik satu ke titik lain. Bagus, dia. Lompat jauh adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau anggota tubuh lain dengan keseimbangan yang baik. 13 abad yang lalu, tepatnya pada 708 Masehi, lompat jauh sudah mulai menjadi bagian dari cabang olahraga di Olimpiade pada 1896. Ya, Bapak akan menampilkan video mengenai lompat jauh. Sikap melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang digunakan bergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. 1. Gaya jongkok atau squat. Cara melakukannya adalah posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tupai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap bawah. 2. Gaya menggantung atau hang slide. Cara melakukannya adalah pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, dan kedua kaki dalam sikap menggantung. Dan 3. Gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Cara melakukannya adalah tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas, lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersamaan. Siapa yang siap memaparkan apa yang telah kalian lihat di video tadi? Ayo, Lis. Oke, Pak. Untuk pengertian lompat jauh itu merupakan suatu gerakan mengangkat tubuh dalam suatu titik ke titik yang lainnya yang lebih jauh atau lebih tinggi. Dan untuk manfaat lompat jauh itu yang pertama melatih kekuatan, yang kedua kelentukan, yang ketiga kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi gerak, dan kedisiplinan dan percaya diri serta bertanggung jawab. Nah, untuk teknik dasar
Untuk teknik dasarnya itu ada awalan, tumpuan atau tolakan, melayang di udara dan mendarat. Nah, untuk variasi gerak dalam lompat jauh itu ada gerak melangkah, menolak, dan mendarat. Nah, untuk sikap melayang di udara itu ada 3, Pak. Yang pertama yaitu gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, yang ketiga gaya berjalan di udara. Mungkin cukup, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Lilis. Tepuk tangan juga buat Lilis. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Saya Pak. Hera Kartika, yuk. Boleh nggak kalau misalnya awalan itu lebih dekat, jadi nggak 30 meter gitu Pak? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan Hera? Saya. Oh, Septian. Ya kalau misalkan jarak dekat kayak gitu, bisa asalkan tidak didis aja Pak. Ya, bagus. Biasanya ada atlet yang mendapatkan kecepatan maksimalnya itu di 30 meter. Ambil awalannya 30 meter. Dari 30 meter lari, tolak, melayang di udara, mendarat. Ya. Atau ada atlet yang memang untuk mendapatkan kecepatan maksimalnya itu harus lebih jauh, sampai ke 45. Ya. Kalau untuk 10 sebenarnya tidak jadi masalah, tapi kan hasil dari lompatannya itu yang akan sangat berpengaruh. Sekarang Bapak akan bagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Kalian silahkan diskusi di grup WA. Ya, di grup WA diskusikan. Yang pertama, kenapa atlet-atlet profesional kebanyakan menggunakan gaya tersebut. Yang kedua, merinci perbedaan gaya dalam lompat jauh. Ketiga, keunggulan gaya berjalan di udara. Diskusikan di grup WA. Ada yang sudah beres? Saya, Pak. Pak, yuk. Ya, Pak. Untuk lompat jauh yaitu suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik yang lain yang lebih jauh atau tinggi. Untuk variasinya dari mulai awalan, tolakan sampai mendarat. Untuk gayanya, gaya jongkok yang pertama dengan cara menekuk lutut menuju ke atas, dan yang kedua gaya berjalan di udara yaitu saat tubuh berada di udara, kaki ke belakang seperti berjalan biasanya. Untuk gaya menggantung dengan posisi badan tegak terus angkat tangan ke atas sembari menekuk kaki ke arah belakang. Manfaat lompat jarak jauh yaitu melatih kekuatan, kelentukan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi gerak, kedisiplinan, percaya diri, serta bertanggung jawab. Dan ancang-ancang biasanya mengambil sejauh 20-40 meter. Cukup sekian Pak. Terima kasih Desi Pak atas penjelasan dan pemaparannya. Coba buka classroom-nya. Ini ada kuis, hanya 5 soal juga, bentuknya esai. 3 menit ya, diisi. Kalau yang sudah langsung bilang sudah. Sudah? Sudah Pak. Ya siap. Kalau sudah, Bapak akan merefleksikan sebentar apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian dari lompat jauh tadi, gaya yang dipakai dalam pelajaran hari ini itu gaya berjalan di udara. Kenapa para atlet lebih banyak menggunakan dengan gaya berjalan di udara? Salah satunya yang pertama, untuk hasil lompatan dengan menggunakan gaya di udara itu hasil lompatannya bisa lebih jauh, karena pada saat melakukan tolakan si atlet melakukan gerakan mengayuh kaki dan menggerakkan tangan juga sebagai posisi supaya lebih lama di udara dan mempertahankan di udara dan menghasilkan lompatan yang jauh. Seperti itu yang bisa paparkan hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar ke permainan bola kecil, tenis meja. Ya, disiapkan dari sekarang, buka bukunya, lihat di internet bagaimana cara melakukan tenis meja. Saya kirim tugas di LKPD kalian itu di classroom. Ya, nanti dicek tugasnya, kerjakan di sana. Terus untuk prakteknya nanti saya jadwalkan kalian datang ke sekolah. Ya, kita gunakan lapang yang sebenarnya di video, lakukan lompat jauh dengan menggunakan gaya berjalan di udara. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Menutup doa, silahkan. Oh siapa? Mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh kita, dan jangan lupa dijaga selalu kesehatannya. Salam buat orang tua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.